warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, ada pernyataan yang menghebohkan tentang adanya pernyataan dari Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Indonesia atau PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang mengungkapkan tentang hal-hal yang saat ini belum pernah diungkap oleh masyarakat tentang kriminalisasi Anies Baswedan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat menjabat. Nah, inilah pernyataannya dalam sebuah acara talkshow. Hasto Kristianto dengan sadar mengucapkan sebagai berikut. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Sama dengan Bung Karno dulu. Memang seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan-kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Suami Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara, itu Partai Coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang memaju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Sama dengan Bung Karno dulu. Jadi misalnya saat pernyataan tentang kriminalisasi Anies Baswedan, saya itu Pak Jokowi kan ketemu sama saya di istana. Setelah Pak Anies dipanggil di KPK, lalu Pak Jokowi mengatakan, itu gimana Pak Sekjen, mosok dipanggil KPK tambah terkenal. Nah, itu kegelisahan Pak Jokowi terhadap Mas Anies. Sampai saya juga tanya,
kepada Mas Anies. Mas Anies, Anda itu punya nasib sama dengan PDI Perjuangan. Kita sama dikuyok-kuyok. Dan Mas Anies kenapa sih kok Pak Jokowi sepertinya takut sekali sama Mas Anies? Saya tanya itu bersama Pak Mas Basara. Beliau menceritakan berbagai aspek-aspek yang ya harus izin Pak Anies kalau itu bisa sampaikan ke publik. Tapi intinya bahwa Presiden Jokowi yang saat itu harus menjadi otoritas moral dan sumber keteladanan, ternyata itu tidak bisa dijalankan dengan baik, dan itulah yang terjadi di Republik ini. Maka mari kita membangun kesadaran kita agar gagasan-gagasan ideal tentang seorang presiden yang berasal dari rakyat itu tidak mati. Karena fenomena Petro dadi ratu, fenomena hal-hal nguntal negoro yang disampaikan Butet itu kemudian tidak terjadi. Ini negara kita, ini republik yang luar biasa yang harus kita jaga bersama-sama, meskipun ada resiko-resiko, tapi jangan takut untuk bersuara.